Sehat selalu juga Tuhan, apa kabar? Mari lambaikan tangan yang bersuka cita di hari ini. Haleluya. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada hari ini. Semoga cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita dan mari kita fokus di dalam ujian penyembahan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah, anak Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, dan pada hari ini kami datang sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami mau datang menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, sebab hal yang Engkau layak untuk semuanya. Dan pujian penyembahan kami berbawa harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau layakkan setiap kami. Kami putus suara dengan kuasa dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari buka hati-Mu Bapa yang berjemaat Tuhan. Mari dengan sikap penyembahan kita berdatang sujud menyembah di hadapan-Mu. Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kau rindu, Tuhan yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Mari kita angkat pujian dengan segenap Tuhan yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Tuhan yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di
selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku berdiri di hadiratmu. Lebih lagi ku rindu kamu, lebih dari segala yang ada, lebih lagi mencintai Yesus, ku merasa
Aku rindu Tuhan aku siap aku siap memenuhi kami dengan Ku rindu lawanmu rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan berikan sorak-sorai yang luar biasa berkat. Sebelum kita masuk di dalam pujian kita, mari tengok di samping kiri kanan, muka belakang. Apakah ada buka-buka sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Puji
tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita.
doa kami Tuhan, selamatkan generasi ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Tuhan yang selama ini, biarlah bangkitkan semangat kami untuk memajukan Injil Kristus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji menyembah Tuhan dan menerima berkat firman-Mu. Tuhan memberkati pujian penyembahan umat-Mu. Engkau hadir Roh Kudus di tengah-tengah kami, karena Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Dan hamba-Mu percaya Engkau ada dan sudah menjadikan dupa yang harum bagi kami. Dan tiba saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Bapa, kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Engkaulah penolong kami, penghibur kami, roh kebenaran bagi kami, yang memampukan kami untuk mengingat apa yang Engkau perkatakan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru, dengan minyak kudus-Mu, dengan kasih dan kuasa. Bahkan berikan kami telinga sebagai seorang murid yang mau duduk tenang untuk diberkati oleh firman-Mu, dan berikan kami hati hamba yang selalu taat dan setia kepada-Mu. Bapa, terima kasih. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru. Kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu, kuasai mulut bibir hamba-Mu, pakai sebatas alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, dan hamba bersembunyi di balik jubah-Mu. Dan biarlah benih-benih firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak pernah sia-sia, tetapi akan jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat, sehingga umat-Mu yang dalam dengan lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dibuka, yang sakit. Setiap kali percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa kesembuhan sudah mengalahkan segala penyakit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, mari setiap yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dan demikian juga dengan firman Tuhan, saudara. Ya, bagaimana Injil itu bisa mendapatkan kemajuan? Ya, seperti tema kita hari ini, kemajuan Injil. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa kemajuan ini itu bisa diberitakan? Karena Injil perlu disebarkan sampai ke ujung bumi. Karena firman Tuhan ya, bagaimana Injil itu bisa diberitakan sampai ke ujung dunia? Ya, nah, kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Saya rindu kita semua membacanya dengan suara nyaring, tetapi perlahan-lahan. Firman Tuhan dengan judulnya kesaksian Paulus dalam penjara. 1, 2, 3. Aku memohon saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Boleh ya? Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena memenjaraku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang membenarkan Kristus karena dengki dan kesedihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud lain. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku hanya ini untuk membela Injil. Tetapi yang lain mengatakan dengan sendiri dengan maksud sangkanya dan dia mereka pembelaan kembali kepada Tuhan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa sudah semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat merindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan malu,
melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus sudah nyata dinyatakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Tetapi jika aku masih di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang sulit aku tidak tahu. Aku didesak dari bawah, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam hati ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu maju dan bersuka-cita dalam iman, sehingga kamu dalam Yesus semakin bertambah karena aku. Apabila aku balik kepada Amin. Firman Tuhan. Masih kurang semangat baca firman Tuhan. Ya, dan puji Tuhan lah, belajar semakin dekat dengan firman Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan, bagaimana Injil bisa mendapat kemajuan? Ya, sesuai pembacaan firman Tuhan kita. Dari pembahasan kita diambil di ayat 12, ya. Ayat 12 berbunyi demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku, kata Paulus, ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Pertanyaannya bagi kita semua, karena Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Bagaimana Injil mendapat kemajuan? Ya. Siapapun kita juga, ya. Bagaimana Injil bisa mendapat kemajuan? Poin yang pertama, jika ada kesiapan kita untuk berkorban, itu yang pertama. Nah, kalau kita tidak siap berkorban, susah diberitakan Injil. Saat ini, waktu pemberitaan, Rasul Paulus sedang dalam penjara, ya, karena Injil. Ya, jadi kita harus melihat bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil dengan kesiapan berkorban. Ya, kalau kita pikir dia, siapa sih Rasul Paulus? Kita tahu semua, dia adalah Saulus dulu, penganiaya jemaat Tuhan. Ya, enak kan pastinya, banyak triknya kan. Dia kan pemerintah menangkap orang-orang percaya, bahkan melakukan apa yang dia suka. Ya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, dia dipilih untuk melakukan tugas dan tanggung jawab menyampaikan firman Tuhan. Ya. Enak nggak? Tentu setengah mati kan. Udah pertama dipanggil, matanya dibutai, ya enggak? Supaya dia tahu bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan ngomong dengan dia. Tuhan suruh dia pergi ke satu nabi di sana. Oh jangan, itu pengikut Kristus, ya kan? Tapi firman Tuhan bilang, kau harus menjawab dia sehingga matanya melek. Ya. Penderitaan yang luar biasa kan? Sejak awal, sesudah dia mulai memberitakan firman, dia melayani Tuhan, ditangkap lagi. Ya kan? Inilah pengorbanan Paulus yang dulunya enak, saudara. Tapi karena dia mau mengikut Kristus, dia mau memajukan firman Tuhan, Injil, dia harus berkorban. Amin. Demikian juga saudara dan saya, ya. Kita pasti mengalami hal demikian kalau kita mau melakukan kemajuan Injil, ya. Bukan kita enak-enak aja, ya. Pasti ada pengorbanan. Contoh Rasul Paulus di penjara karena Injil, ya. Kita tahu saja bagaimana dia ditangkap, menangkap orang-orang percaya waktu itu. Tetapi setelah dia mau memajukan Injil, maka dia penuh pengorbanan. Jadi bukan saja Paulus, termasuk kita semua yang ada di sini saat ini, ya. Mungkin kita hanya berkata, saya sebagai jemaat biasa, itu bukan tugas saya. Salah, ya. Itu tugas saudara dan saya semua yang ada, yang percaya kepada Yesus. Sebagai jemaat, firman Tuhan mengingatkan kita di Galatia 6 ayat 2. Apa kata firman Tuhan? Galatia 6 ayat 2.
1, 2, 3. Amin. Bertolong-tolonglah menanggung utangmu, demikian kamu memenuhi tubuh Kristus. Seperti ilustrasi tadi, kalau si Sri saja yang punya barang, tidak ada yang membantu, yang memasakkan, saya yakin susah untuk Sri bersemangat sehingga luar biasa penghasilannya. Dan begitu penghasilannya ada, orang yang memberikan penghasilan sering memberikan ucapan terima kasih, ya mungkin berupa hadiah mobil apa, tapi tanpa kerjasama itu, tanpa saling menolong itu, susah akan maju usaha pekerjaan. Demikian juga firman Tuhan. Mungkin ada apa Tuhan? Bagaimana bisa bekerja sendiri? Ya, harus saling menopang. Jemaat harus saling menolong, tolong-menolong. Jemaat diberkati Tuhan. Iya, dia harus menolong mungkin dengan memberikan kembali persepuluhan Tuhan supaya Injil Kristus boleh diberitakan. Ya, mungkin juga ada persembahan yang Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan mau pakai dia untuk memajukan Injil Kristus. Begitu juga hamba Tuhan, ya. Pasti ada penderitaan, ya. Pasti ada yang harus dipikul, ya. Mungkin dari STT Jeffrey Klein, dia studi dulu, ya. Nah, studi itu memerlukan segala penderitaan, saudara. Kadang biaya, apalagi kalau dari daerah, kasihan orang tuanya belum mengirim biaya, ya, dia harus menderita, ya, seperti kesaksiannya kadang makan tidak dulu, ya, nah itu penderitaan. Supaya apa? Setelah itu kita bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi jangan pernah merasa kita tidak menderita, saudara. Penderitaan itu luar biasa, ya, seperti kesiapan untuk berkorban si Rasul Paulus. Ya, saya pun demikian. Berkali-kali mungkin saya sudah menyaksikan di mana saat itu Tuhan memberkati saya luar biasa. Ya, tahun 2000 akhir. Dari yang tidak ada menjadi ada apa yang tidak pernah kupikirkan, Tuhan sediakan. Setelah itu dia pakai saya untuk melayani dengan janji saya kepada dia, nasihat saya kepada dia, Tuhan berikan saya lumbung untuk bersedia melayani Tuhan. Tanpa punya embel-embel lain, saya akan melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, ya. Nah, sampai harus saya meninggalkan pekerjaan yang enakan, dapat duit yang enak, segala-galanya, ya kan? Itulah penderitaan yang kita harus lakukan, kesiapan untuk menderita, ya kan? Tapi saya percaya Tuhan berfirman, burung di udara saja Tuhan pelihara, ya, apalagi kita sebagai hamba-hambanya. Sampai saat ini sudah 20 tahun saya bekerja, ya, tidak berusaha secara duniawi, hanya berdoa meminta kemurahan Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dia di dunia ini. Bahkan saya selalu berdoa saat ini untuk Tuhan menjadikan saya sebagai Nabi Elia sama saat ini, Rasul Yohanes Pembaptis sama saat ini, Rasul Paulus dan Paulus Petrus sama saat ini, untuk melayani pekerjaan yang dia belum selesaikan di bumi. Itulah penderitaan, kesiapan kita untuk berkorban, saudara. Ya. Sebagai jemaat, ya, Tuhan berkati di dalam usaha pekerjaannya, ada tanggung jawabnya, ya nggak? Memberikan persembahan, memberikan persekutuan supaya ada persediaan makanan rumah Tuhan, supaya Injil boleh diberitakan. Ya, harus ada kerjasama, ya, supaya kemajuan Injil itu boleh maju, ya. Seperti ilustrasi tadi saya katakan, Sri tidak mungkin boleh maju kalau tanpa ada orang lainnya atau customernya yang lain yang membantu menjualkan. Kalau dia sendiri yang menjual, nggak mungkin lah sampai kemana kekuatan kita menjual, ya. Begitu juga. Jadi ada kesiapan untuk berkorban. Bagi jemaat, dia diberkati Tuhan, dia memberikan persembahan, dia memberikan ini pekerjaan untuk pelayanan kemajuan Injil, ya. Bagi hamba-hamba Tuhan, mungkin dia bisa menderita, ya, karena pelayanan untuk memberitakan Injil. Tapi ingat semua, semakin saudara memberikan terbaik, semakin saudara akan melihat kemuliaan Tuhan tidak akan terlalu kehidupan saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya percaya
senang dengan komitmen dulu. Saya banyak memberi contoh, tapi saya percaya semua jemaat Tuhan akan diberkati seperti itu. Ya. Saya kagum dengan siapa sih itu? Kenapa sih Tuhan memberikan kita 100%, 10% tidak bisa kembalikan untuk Tuhan, sedangkan 90% Tuhan sudah memberikan kita kenikmatan. Ini yang susah karena dimiliki seorang jemaat Tuhan. Ya. Karena saya sudah banyak mengalami hal-hal demikian, bertanya, konseling kepada orang, semua ngomong gampang 10% saudara. Tetapi setelah sudah diberkati, semakin besar berkatnya, dia mulai akan berpikir. Kasih 1 miliar, dia akan berpikir 100 juta untuk Tuhan. Ya, bisa beli mobil. Mulai hitung-hitungan saudara. Ya, banyak orang yang saya layani dulu, yang saya pernah konseling dengan mereka. Akhirnya karena mereka tidak jujur, tidak mau memajukan pekerjaan Tuhan, mereka hanya ngomong doang saja. Akhirnya mereka anjlok dan banyaknya sudah selesai di bumi ini. Ya. Banyak kesaksian yang saya lihat. Baru-baru saya konseling dengan seorang juga tentang kesaksian. Bagaimana seorang teman saya bisa jatuh dalam usahanya yang begitu banyak karena dia bernasab kepada Tuhan lalu tidak menepatikannya. Itu hukum Tuhan ya. Janganlah kamu bernasab kepadaku kalau engkau tidak bisa menepati ya. Sebab itu merupakan dosa bagi kami. Saya tidak bilang mendoakan mereka. Nah, saya bersyukur bagaimana Tuhan bisa ingatkan mereka semua. Tapi itu kenyataan yang saya lihat dalam pelayanan bersama ya. Dan puji Tuhan. Jadi ada kesiapan untuk berkorban, baik itu bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan musik, juga bagi jemaat. Harus ada kerjasama, ya, saling menopang, sehingga kemajuan Injil itu boleh terlaksana. Karena Galatia 6 berkata ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Hukum Kristus, apa yang kamu tanggung, itu yang kamu buat. Amin. Semakin banyak kamu menabur, semakin banyak kamu menuai. Terbalik dengan orang dunia, ya nak. Semakin banyak menabur, dia merasa rugi, ya nak. Lebih baik simpan uangnya. Tapi pekerjaan Tuhan, semakin banyak kamu menabur, semakin banyak kau menuai, ya. Galatia 6 ayat 7 berkata apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ya. Jadi jangan setengah-setengah. Saya sudah katakan banyak orang mengatakan soal persepuluhan itu gampang. Tapi setelah dia diberkati Tuhan, dia mulai berpikir. Kalau mungkin 10 juta, kasih 1 juta, iya oke, yes, no problem. Tapi kalau 100 juta dikasih 1 triliun, dia mulai berpikir sudah. Betul enggak? 100 juta bisa kubeli ini dulu, ya. Nah, sama dengan dunia. Kalau dolar kita semakin banyak memberikan kita income, masa kita semakin pelit sama dia? Kamu mungkin kan? Kita semakin menspor dia kan, memberikan dia kenangan yang lebih indah. Katakanlah misalnya mobil apa ya kan, supaya dia lebih bersemangat juga mendatangkan hasil. Jadi harus ada kerjasama, ya, kerjasama yang baik. Kisah 20 ayat 35 berbunyi apa? Kisah 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kalau yang ada coba oleh baca. Kisah 20 ayat 35. 1, 2, 3. Jadi adalah lebih bahagia. Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, itu hukum Allah. Hukum tabur tuai. Ya. Semakin banyak kau berikan, semakin banyak menuai.
Sehingga orang Kristen itu lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya kan? Karena berkat itu akan Tuhan ikutkan, ya. Jadi itulah untuk memajukan kemajuan Injil. Ada kerjasama jemaat, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat-jemaat Tuhan, ya. Mereka diberkati oleh Tuhan supaya untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Mungkin ada yang bisa menginjil kemana-mana lewat kehidupan saudara, ya kan? Ya, jadi Injil itu diberitakan lewat kehidupan kita. Saya yakin dan percaya setiap kita yang sudah berubah hidup dalam Tuhan, orang akan bertanya-tanya, misalnya dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini, ya? Dulu dia sekali tukang marah, sekarang dia berubah, ya kan? Itu Injil yang diberitakan setelah tidak langsung oleh kita, karena kita adalah Injil terbuka. Seperti contohnya, saya yakin dan percaya, Sri dan Sindro banyak orang akan bertanya-tanya kepada apa sebabnya aku bisa maju begini, usahamu hebat. Dulu kan dia juga berjual selama mati, jual apa, pemutih apa, tidak sebagainya. Tapi setelah dia buat ini, Tuhan berkati. Orang akan bertanya-tanya, dan saya yakin saudara Sri dan Sindro pasti bertanya, oh iya saya dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, ya. Begitu juga saudara, ya. Pasti ada kesaksian. Itulah berita Injil, ya. Jadi jangan bilang kita ini harus seperti berdiri di atas mimbar memberitakan firman Tuhan lewat kehidupan saudara, lewat perbuatan saudara. Saudara dan saya sudah memberitakan Injil. Amin. Ya. Oke. Yang dulunya jahat sekarang tidak jahat. Yang dulunya bodoh sekarang pintar. Itu semua kenapa? Pemurahan Tuhan. Itulah kita memberitakan Injil, ya. Kalau hamba Tuhan itu memberitakan, ya mungkin lain-lain caranya, ya. Jadi kita dipakai Tuhan semua, bukan kita kerjasama untuk kemajuan Injil. Amin. Nah, itu yang pertama, ya. Harus ada kesiapan kita untuk berkorban, ya. Yang datang ibadah, ya datanglah lebih hebat, lebih cepat, lebih awal. Jangan karena ada hari raya kita banyak, ya kelihatanlah, ya. Lebih baik saya keluar kota dulu. Keluar kota itu gampang sekali, saudara. Ya nak. Setelah ibadah boleh kita keluar kota, ya nak. Utamakan Tuhan, ya. Saya kan bersaksi dulu, orang tua saya meninggal, mayatnya masih ada di rumahnya di Sungai Limboro. Saya pergi ibadah, saudara. Sampai Bapak Gembala waktu itu, saya kira gue berdoa. Ya, betul. Tapi Tuhan lebih saya utamakan. Coba kalau ada jangan orang tua yang meninggal, mungkin kecapean saja, nggak akan datang lagi, ya, atau hujan sedikit nggak datang lagi, atau apa masalahnya nggak datang lagi sedikit, ya. Coba kita berubah supaya kita memuliakan Tuhan, ya, memajukan Injil dengan cara yang Tuhan pakai kita semua. Amin. Yang kedua, bagaimana Injil boleh mendapat kemajuan? Yang kedua, jika kita berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat 14 dari Filipi tadi. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara-saudara Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bisa dimengerti? Firman Allah berkata, dia hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Jadi jangan takut memberitakan firman Tuhan, menyatakan firman Tuhan. Ya, banyak hal yang benar. Kalau di sana tidak bisa diterima, ya tinggalkan dia. Kalau kita sudah mengajar dia memberitakan firman Tuhan untuk kebaikan dia, bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Untuk ini. Dia mau marah, dia mau apa, urusannya sama Tuhan. Jadi jangan pernah kita takut memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hanya mau menjadi hamba yang seperti itu. Ada orang yang memberitakan Kristus telah dan tidak persediaan, tetapi ada pula yang memberitakan telah kasih. Ya. Jadi ada orang yang seperti itu. Selalu berbicara siapa pernah
Apa berkat selalu berkata haleluya, haleluya, ya kan? Kebenaran firman Tuhan itu harus dinyatakan, sehingga setiap kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, maka janji-janji firman itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Yang penting keselamatan itu yang paling utama, ya. Jadi jangan pernah takut memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memang sudah kita harus menderita, sudah. Firman Tuhan sudah memberitakan bahwa kita harus menderita menyampaikan firman Tuhan. Baik itu, baik waktunya maupun tidak baik. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan itu diberitakan dengan benar, urusannya Tuhan, kita hanya bisa berdoa. Ya. Kalaupun banyak hal dulu yang menyuruh saya untuk menikahkan mereka, nikah dengan persenang, saya kasih tahu, tolong jangan dari sana, tidak akan saya lakukan. Bahkan ada yang memberi saya uang, nyogok. Coba bayangkan, sebenarnya kebenaran firman Tuhan tidak bisa diperjualbelikan. Bahkan ada, ya, hamba Tuhan yang mungkin marah kepada saya. Karena apa? Dia menceraikan adiknya, sudah usianya 27 tahun gitu. Dia bilang tidak, Pak. Saya dan orang tua saya sepakat. Dia datang di rumah saya untuk menceraikan adik saya karena dia itu. Saya bilang sama dia, sorry. Kalau kau betul-betul mau melakukan perceraian untuk adikmu dan orang tuamu, kau berhenti jadi pendeta, kau berhenti jadi kayak diakon di gerejanya orang tuanya. Mungkin dia marah. Ya saya jelaskan dia. Kau ingat firman Tuhan mengatakan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Yang kedua, barang siapa sudah menceraikan istrinya atau suaminya lalu kawin lagi, maka dia berbuat zina. Adikmu 27 tahun, ya, kira-kira dia tahan tidak bertahan untuk tidak kawin? Sehingga secara biologis, seseorang wanita khususnya, minta maaf ya, yang sudah biasa menikmati itu, dia akan mencari. Ada saat-saat memang ada seperti pendarahan gitu ya. Nanti setelah itu, seminggu setelah itu dia pasti kemauannya sangat besar. Nah di saat itu, kalau dia tidak bisa menahan itu, maka dia akan berbuat zina. Lewat apa? Mungkin tidak melakukan dengan bukti, tetapi dalam hatinya, dalam pikirannya, dia telah berzina. Yang ketiga, berarti kamu tidak mengajar adikmu untuk mengampuni. Pandang salibnya Yesus. Yesus bersalah tidak? Ya. Yesus tidak bersalah. Tidak ada dosa sama sekali pada dia. Tapi dia menderita karena kita. Dia mengampuni dosa kita. Bahkan dia bilang apa? Ampunilah mereka Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang orang Kristen yang harus punya itu. Supaya Injil itu betul-betul diberitakan lewat kehidupan kita, kesaksian kita. Berani berkata tentang firman Allah, ya atau tidak, benar atau tidak. Jadi jangan kita takut untuk menegur orang dengan firman Tuhan, ya. Menasehati orang dengan firman Tuhan. Dia mau marah urusannya, tidak mau marah urusannya. Cuma kita berdoa sebelumnya supaya Tuhan menjamah dia. Nah, saya tahu orang itu marah sama saya. Ya. Tapi setelah dia hebat, wah hebat. Dalam hati saya, seandainya aku bercerai, kau akan ketemu kehebatan, kebahagiaan, ya. Ya, dia bisa memiliki usaha, bisa memiliki mobil, tetapi ada waktunya Tuhan berkah. Apalagi dia seorang teologi, ya, yang mengerti firman Tuhan, yang sudah belajar bertahun-tahun, kena musibah, ya, hampir mati, jatuh di jurang. Dan hari ini
dia sudah mulai turun ke bawah. Oleh sebab itu firman Tuhan jangan dipermainkan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, dia seperti pedang yang bermata dua, ya, yang menusuk sampai ke dalam dalam. Anda berkorban pasti. Saya percaya Rasul Paulus pun berkorban dulu sampai dibenci, mau dibunuhkan juga. Ya, Yesus pun, Petrus pun begitu, Yohanes Pembaptis pun begitu. Memang ada pengorbanan, ya. Jadi karena mereka berani berkata bahwa itu iya dan bukan, ya kan? Nah, kita harus mengajar begitu, berani berkata firman Tuhan iya dan amin. Kalau salah ya salah, nggak bisa salah jadi benar, ya. Supaya kita dibuat wah banyak anunya, banyak apa jemaatnya atau banyak apanya. Tuhan bilang satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bertobat. Satu orang. Jadi belum tentu itu gereja itu banyak dipenuhi karena apa? Ya, banyak dipenuhi karena wah hamba Tuhannya terlalu membebaskan keenakannya manusia. Ya, ada gereja yang menikahkan orang yang berpisah, saudara, bercerai, menikahkan kembali. Wah, saya tidak tahu dia pakai firman Tuhan apa. Ya. Ada juga orang KKR banyak. Karena apa? Orang mau kesembuhan, bukan keselamatan, kesembuhan satu itu. Setelah sembuh, goodbye, betul nggak? Ingat 10 orang kusta, ya, yang ditolong Tuhan Yesus. Hanya berapa yang kembali ke Tuhan? Ya, nggak mudah, ya. Kebenaran firman Tuhan harus disampaikan dengan benar. Dari tidak mudah itu orang bilang, wah haleluya, wah ada jiwa semua diselamatkan. Ya, orang yang terpilih yang diselamatkan, orang yang berani mengatakan firman Tuhan itu ya dan amin, benar dan tidak, itu harus dilakukan. Tidak bisa ditambah-tambahin, di MMB itu dosa, betul nggak? Ada firman enggak? Ada kan? Jangan kau menambahi, ya, atau mengurangi firman Tuhan. Nah itulah Injil Kristus harus dilakukan. Jadi jangan karena kita punya inisiatif, bagaimana cara supaya gereja Tuhan kelihatan seperti hebat. Kita punya cara-cara yang duniawi, ya. Bukan itu yang Tuhan mau, ya. Dan Tuhan mau berani berkata tentang firman Allah dengan tidak takut. Apa yang Tuhan sampaikan harus kita katakan itu, ya. Paulus kan melakukan itu, ya. Kalau tidak, susah ada kemajuan dia, ya. Jadi ingat, ada orang yang memberitakan Kristus dan dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Ya. Ada memang, saya juga pernah melihat ada orang buka gereja karena dengki, karena dendam. Ya. Saya pernah mengikut dia, tapi setelah saya tahu, saya berdoa untuk dia supaya dia melepaskan dendam. Tapi waktu sakit keras, Tuhan suruh saya ke sana berdoa. Dia tidak mau terima saya. Keluarganya juga tidak mau terima saya. Padahal Tuhan suruh saya melepaskan dia, ya, supaya kepergiannya itu dengan kebenaran Tuhan. Tapi dia tidak mau, ya, urusannya dengan Tuhan, ya. Nah, hal yang ketiga, bagaimana Injil dapat kemajuan? Jikalau kita melakukan dengan pertolongan Roh Kudus, seperti pujian tadi pertama, ya. Dengan pertolongan Roh Kudus disertai kebersamaan dalam doa. Jadi jangan kira ibadah Jumat itu doa tidak ada artinya, ya. Itu sangat perlu, saudara. Ya. Di dalam memajukan Injil Kristus, kita harus melakukan dengan satu pertolongan Kristus. Itu yang paling utama. Yang kedua, disertai kebersamaan kita dalam doa. Itu ayat 19, ya, dari Filipi. Saya akan baca. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus.
Yesus Kristus. Tanpa itu Injil susah maju. Ya. Tidak ada kesiapan berdoa. Saya sudah katakan sejak dulu. Tidak mungkin saya melakukan pelayanan ini sendiri. Ya. Tidak mungkin. Tanpa jemaat, tanpa pelayan-pelayan Tuhan, tak mungkin ibadah ini berjalan. Betul tak? Begitu juga jemaat tanpa pelayan, tanpa hamba Tuhan, tak mungkin berjalan juga. Ya, sama begitu. Ya, jadi harus ada pertolongan Roh Kudus dan kerjasama dalam doa. Ya, ayat 19 itu. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tolong dibaca 1, 2, 3. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Amin. Amin. Ini yang sangat penting. Karena tidak semua orang dipakai seperti itu. Rasul Paulus, dia punya pendidikan tinggi kan, tapi disertai Roh Kudus. Betul kan? Waktu Tuhan menjamah dia, Roh Kudus menjamah dia kan. Siapa lagi? Ya, Yesus saja sendiri, ya kan? Waktu dia memulai pelayanannya dibaptis, Roh Kudus turun atas. Ya, begitu juga. Tidak mungkin Paulus melakukan sendiri, Saulus melakukan, Petrus melakukan sendiri. Ada jemaatnya. Yesus ada murid-muridnya. Pernah selalu berkumpul bersama. Lalu coba kita baca lagi. Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Tolong dibaca. 1, 2, 3. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertemu dalam rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengucapkan roti dan berdoa. Maka ketika mereka semua sudah rasul-rasul itu mengadakan banyak kisah dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada mereka yang menjual turunannya, lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai semua dengan betul dan dengan hati mereka berkumpul tiap hari mereka menjalankan roti masing-masing secara individu dan makan bersama-sama dengan hirau dan dengan semasa sambil berdoa. Dan mereka sebagai semua orang dan berjumlah mereka orang yang sama. Amin. Ya. Jadi jangan pandang enteng ya. Apalagi Roh Kudus yang harus menolong kita. Ya. Yang kedua, berkumpul bersama, berdoa. Itulah ada Jumat doa, ya. Dulu waktu kita masih aktif, masih bagus, Kamis itu ada ibadah doa. Itu harus dilakukan. Nah sekarang karena COVID waktu itu kita setengah mati untuk berkumpul, ya. Makanya saya senang sekali ada saran itu supaya ada doa, ya. Lewat apa? Online, kan. Ya. Tetapi kadang saya melihat yang ikut doa itu, aduh kasihan. Itu aja orangnya, tidak bertambah. Nah bagaimana kemajuan Injil bisa maju? Karena tidak ada kebersamaan, tidak ada doa, tidak saling memecahkan. Seperti tadi ya, kisah para rasul. Sehingga berapa banyak jumlah mereka ditambah? 3.000 orang. Ya, sehingga kita tidak jenuh, ya. Tapi kita semakin bersemangat karena kemajuan Injil semakin nyata.
Kursi-kursi ini akan dipenuhkan, ruangan ini akan dipenuhkan dengan jemaat Tuhan. Bahkan kita boleh memiliki satu tempat ibadah yang itu yang selalu saya doakan. Sehingga kita tidak dibatasi oleh keadaan, situasi, dan waktu. Kita boleh berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita saling mendukung, ya. Jangan, itu kerjanya Pak Pendeta, itu kerjanya Pak Gembala. Enggak lah, Gembala nggak mungkin boleh melakukan sesuatu tanpa kebersamaan, ya. Tidak ada pemain musik, tidak ada yang main laptop, tidak ada jemaat, nggak mungkin. Demikian juga jemaat dan sebaliknya, ya. Tidak ada doa, tidak ada kebersamaan, tidak pertolongan Roh Kudus, itu sangat susah, ya. Nah, seperti halnya tadi ya saya berikan ilustrasi, harus ada kerjasama, ya. Yang diberkati Tuhan boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Yang dipakai talentanya untuk melayani Tuhan, pakailah talentamu untuk melayani Tuhan, ya. Jadi jangan pernah kita menganggap kita berdiri sendiri. Saya kan tidak perlu itu. Semua kita perlu bersatu, ya. Baik jemaat, mau orang tua, orang muda, kan, ya. Kalau saudara semakin diberkati Tuhan, pakailah berkat itu untuk berkat kerjaan. Yang kita percaya, saya percaya satu waktu semua jemaat Tuhan diberkati luar biasa. Amin. Itu doa saya, ya. Setiap hari, pagi malam bagi jemaat Tuhan, ya, bagi anak-anak saya, ya, supaya mereka bisa terima Tuhan Yesus, ya. Cucu-cucu saya sudah pada mulai mau ikut kemarin, tidak ada yang bermalam saudara. Dia tahu kenapa? Tidak ada yang mau bermalam sudah 2 hari. Biasanya hari Kamis sudah, opa ada di rumah, saya mau bermalam hari Jumat. Oh datang semua sampai hari Minggu. Ini tidak ada yang bermalam. Saya cakap kenapa ini begini, ya? Mungkin mereka konek-konekan atau mungkin mau keluar kota, ya. Ternyata tadi pagi kemarin malam, opa tolong jemput saya. Opa berarti semua mau keluar. Itulah yang saya syukuri. Karena itu yang saya selalu doakan, supaya mereka seisi keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Begitu juga dengan jemaat. Jangan egois, jangan tinggal diam. Yang penting saya ke gereja, biarin keluarga saya, biarin siapa saya, biarin saya, ya. Harus kita menolong mereka, ya. Sehingga kemajuan Injil itu betul-betul diberitakan, maju, ya. Jangan kita seperti itu. Ingat, tidak mungkin saya melakukan sendiri tanpa kerjasama saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Tidak mungkin, ya. Sekali lagi saya katakan, kita semua harus kerja sama demi kemajuan Injil. Amin. Kalau tidak, susah, ya. Oleh sebab itu saya selalu berdoa supaya jemaat Tuhan, jemaat yang luar biasa, jadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Dan ingat, saat kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, berkat-berkat itu akan menyertai kita semua. Berkat berkelimpah, bukan jasmani tapi rohani juga kita diberkati. Ini yang Tuhan mau, supaya kemajuan itu boleh maju, boleh kita semakin bersemangat, ya. Aktivis bersemangat, Reza bersemangat, mungkin jadi WR lompat-lompat sudah, ya. Lompat-lompat terhadap, wah puji Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kita muliakan Tuhan dengan pujian dan tabuhan. Amin. Ini firman Tuhan. Saya tidak mau kita jauh. Apa? Bagaimana supaya Injil Tuhan bisa dimajukan? Yang pertama apa? Siap. Yang pertama apa? Siap berkorban. Yang kedua? Berkata-kata tanpa firman. Yang ketiga? Pertolongan Roh Kudus. Doa. Dan saya yakin kapan ada doa hari Jumat sudah banyak di layar, muka-muka, ya. Tidak main tutup-tutup
cuma muncul sebentar tertutup, nggak ada orang kaya. Wah, bisa aja itu dong. Ya, jangan takut, pulsamu Tuhan sediakan. Amin. Ya, jangan takut, pulsamu pasti Tuhan sediakan. Ya, segala kebutuhanmu Tuhan cukupkan. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, Tuhan beri makan, Tuhan beri hamba. Amin. Saya ingat sekali, saya bersaksi sendiri. Waktu saya mau meninggalkan pekerjaan saya sebagai seorang marketing, ya, teman-teman itu bukan main di Jakarta. Dia bilang, Pak Frans, kamu itu kan bau. Sampai Dr. Robert itu, almarhum teman baik saya, kau itu kan bau, Frans. Macam saya, kenapa kau mau hidup pakai uang atau tidak? Kau mau makan apa? Sampai 4 manajer yang teratas. Frans, kau gila. Kau masih perlu uang. Ada lagi seorang hamba Tuhan senior saya, ya, dia bagian bagian SMA, pokoknya nanti. Saya juga hamba Tuhan, Bapak. Ya. Tapi saya masih bekerja, saya butuh uang, saya bilang, ya Bapak masih minta. Itu jawaban saya, terima kasih. Saya ini udah 2 kapan lagi saya bisa melayani Tuhan. Tapi kau mau makan apa? Kau mau mati kelaparan? Mau anak begini susu? Saya jawab Tuhan yang akan saya. Tuhan berfirman, saya percaya. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai. Tuhan beri halal, Tuhan beri makan. Apalagi aku hamba Tuhan. Selang berapa tahun, 3 tahun kemudian, ada satu pimpinan kami meninggal di sini. Mereka datang. Mereka begitu lihat saya, Pak Frans, coba. Dulu kurus, sekarang bagus-bagus, umurnya begini masih. Saya langsung saya kira saya sudah mati, tidak makan, lapar. Langsung dianjakan. Di Melayu, jangan begitu malu saya, Pak Frans, tadi. Saya bercanda. Saya lewat itu, mobil Rastau dia pakai, mobil baru. Oh begitu hanya. Dari itulah ya. Kan Tuhan memberkati kita, Tuhan pelihara kita persis seperti kita lakukan firman-Nya, dan jangan kita lupa menabur pekerjaan. Hukum tuai waktu dulu. Puji Tuhan, firman Tuhan saya bawa jauh-jauh. Saya undang jemaat Tuhan bersiap untuk sambut firman. Dan kau berkenan memberkati roti dan anggur itu, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darahmu, sehingga waktu umatmu bersekutu dengan tubuh dan darahmu menjadi satu kesatuan dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakan kami untuk melayani perjamuan kudus kembali dibagikan kenaikan pujian. Sejauh timur dari barat, Kau membuat
Dan kalau sampai saat ini masih ada kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, mari kita mengampuni dalam nama Tuhan. Karena Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Dia datang ke dunia menderita untuk saudara dan saya. Bahkan darahnya menyucikan dan menguduskan kita. Maka perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan minta Dia mengampuni. Karena firman Tuhan berkata, dosa semerah apapun juga, kalau kau datang ke hadapannya, aku mengakui di hadapannya dan minta pengampunan, maka kau akan diputuskan. Mari saya persilahkan waktu untuk saudara mengakui di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terselubung dan tersembunyi di hadapan Tuhan. Di tempat manapun juga, di kolam renang, terima kasih. Firman Tuhan berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persentuhan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari Allah kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persentuhan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pujian ini timbul dari hati yang dalam dari kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kami, Dia nyawanya pun Dia berikan bagi kami, darahnya Dia berikan bagi kami, bilurnya Dia berikan bagi kami, perlindungan, keselamatan, bahkan di saat kami tertidur pun Dia menjaga kami. Apakah kita tidak dapat memberikan waktu untuk dia? Datang bersekutu, datang beribadah, datang diberkati oleh firman-Nya, buka hati untuk memuji menyembah Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan bagi kami, kadang kita tidak mengingat kebaikan kita. Kita terlambat, padahal di dalam ibadah itu ada berkat, berkat pujian penyembah, berkat firman Tuhan, berkat doa penutup. Kadang kita terlena, waktu kita tidak bisa memberikan untuk Tuhan yang terbaik. Padahal Dia sudah memberikan kita yang terbaik, yang mana Dia berikan untuk saudara dan saya. Mungkin materi sudah tidak bisa berikan yang terbaik. Ingat Tuhan Yesus yang terbaik. Jangan pernah sia-siakan. Dia begitu baik bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan buat kemudahan dalam.
dalam menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kami layak di hadapan. Tubuhmu menggantikan tubuh jasmani kami yang penuh dengan kedagingan. Biarlah tubuh semakin besar, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan lewat kehidupan. Hamba juga berdoa buat jemaat-jemaatmu yang lain. Tuhan ampunkan, ingatkan mereka, jamah mereka Tuhan yang sakit Tuhan. Hamba percaya setiap pilur sudah menyembuhkan. Yang mau berangkat sebentar besok kembali bertemu dengan sanak keluarga, Tuhan lindungi mereka, sertai mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa dalam, tibakan mereka dengan selamat ke tempat tujuannya, bahkan di tempat itu dan sekembalinya Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka boleh datang kembali bersama-sama dengan kami untuk mengucap syukur, memuji Tuhan. Bahkan apapun yang ditinggalkannya Tuhan saat berpergian, Tuhan tutup bungkus mereka. Tuhan pagar dengan batas terang dan surga, sehingga tidak ada satupun kekuatan kuasa yang dapat mengganggu setiap tempat atau usaha pekerjaan yang Tuhan berikan bagi mereka, atau harta yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih. Hamba percaya tidak ada satupun umatmu yang kau. Semuanya Tuhan sudah berkati dengan firman Tuhan, dengan darah Tuhan, dan dengan tubuh Kristus. Semua Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan di hari ini dalam ibadah raya kita, dan terima kasih juga kepada hambanya Bapak Pendeta Hans Joseph yang telah melayani firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan pengumuman akan ada doa pekerja secara online hari Jumat jam 7 malam via Google Meet. Dan kembali di ibadah raya pukul 10 pagi. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Evangelis Mesko. Dan juga ibadah remaja dan sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 10 pagi bertempat di lobi hotel. Sekian pengumuman, dan kita akan berdoa bersyafaat kepada Evangelis Elizabeth, pimpin kita di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan dan
perjamuan kudus yang sudah dilaksanakan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Engkau mengurapi dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Memberkati dalam pelayanan, keluarga, bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyampaikan syafaat kami kepadamu pada siang ini. Ampuni kami dan layak dan kuduskan kami di hadapan-Mu, agar doa kami tidak terhalang oleh karena dosa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba mau berdoa untuk jemaat ini, GBI Anugerah. Kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang punya pelayanan ini, Engkau yang berdaulat. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Engkau mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan dalam ibadah yang dilakukan. Tuhan juga memberkati, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan, mulai dari anak kecil sampai orang tua ya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dalam segala pekerjaan, usaha masing-masing. Biarlah lewat semuanya itu Engkau mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Pertumbuhan anak-anak di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, baik secara fisik dan terlebih lagi rohani. Engkau memberkati mereka dalam pendidikan, dalam sekolah mereka. Tuhan tolong berikan hikmat, kemampuan, roh takut akan Tuhan. Karena kami tahu permulaan pengetahuan adalah takut akan Engkau. Engkau buat berhasil mereka dalam studi. Dan biarlah hari-hari kelak Engkau menempatkan mereka di tempat-tempat terpenting yang ada di dunia untuk menyampaikan Injil-Mu, bahkan dalam pekerjaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi orang tua, Engkau memberkati, berikan kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan memberkati apapun yang dikerjakan. Kami berdoa juga Tuhan bagi tempat kami beribadah pada saat ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami, sehingga ada tempat bagi kami boleh beribadah bersama-sama. Kau memberkati tempat ini, bahkan orang-orang yang ada di sekitar Tuhan memberkati. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan pemulihan, bahkan mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan bangsa, negara, bahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dan segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Kami menyerahkan ibadah-ibadah kami dalam 1 bulan yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. 1 bulan ini semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, bahkan jemaat Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Jika ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, kami mohon. Dan yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kesulitan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh melancarkan pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Memberkati umat Tuhan yang telah memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Tuhan, ini syafaat kami terbatas oleh kata-kata, tapi kami percaya Engkau mengetahui segala sesuatunya, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan untuk berdiri, kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini.
jemaatmu GBI Anugerah Makassar mau menyembahmu semua hidup. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan kami semuanya. Kami tak dapat berbuat banyak tanpa Engkau. Kami perlu Kau dalam hidup kami, dalam setiap hembusan napas kami, dalam setiap langkah kami, dalam setiap tutur bahasa kami. Kami perlu Kau Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, sehingga kami boleh melakukan karena Engkau yang memberikan kami kemampuan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan, buat persembahan umat-Mu biar dipakai semua untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang memberikan persembahan, Kau berkati 100 kali lipat ganda Tuhan. Yang mengembalikan milik-Mu sehingga persediaan makan di rumah Tuhan dicukupkan sesuai janji firman-Mu. Kau bukakan mereka tingkap-tingkap langit-Mu, dapat curah limpahkan berkat-Mu sampai mereka berkelimpahan. Dan Tuhan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap, sehingga hasil tanah mereka tidak dihabisi, dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Mari Tuhan, hamba percaya Engkau yang sudah memilih Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan pejabat tinggi negara, sampai ke pejabat terendah di seluruh Indonesia. Tuhan berkati mereka dengan roh takut akan Engkau. Tuhan menjamah mereka, bahkan memberkati keluarga besar mereka. Dan Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan keamanan bangsa dan negara kami, pulihkan perekonomian bangsa dan negara kami, pulihkan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini memuliakan nama-Mu dan banyak jiwa yang dapat menyaksikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua ke dalam tangan kasih. Ini doa kami banyakkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau ada dan mendengarkan doa kami, bahkan Engkau sudah menjawab doa kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, untuk bertemu di waktu yang akan datang, Tuhan izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat-Mu yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu maju pelan-pelan Engkau terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sudah Engkau usahakan Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.